Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena terang-Mu hadir bagi kami, menolong kami untuk berjalan bersama-Mu di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terang Kristus harus dinyatakan. Saudara-saudara, coba bayangkan suatu malam yang sangat gelap sekali. Langit hitam pekat. Saat itu di sebuah padang ada hanya gembala yang bisa mendengar suara domba. Lalu di langit yang gelap itu muncul satu titik terang, kecil. Lalu menjadi 2, menjadi 10, 100, sampai kemudian seluruh langit bersinar. Dan seorang malaikat berkata, "Jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat." Tapi di mana juru selamat itu lahir? Bukan di istana yang bercahaya, bukan di kota yang terang benderang, tapi di sebuah palungan, tempat makan ternak, gelap, bau dan mungkin kotor. Kenapa? Kenapa terang dunia itu justru datang di tempat yang begitu sederhana? Disinilah konfliknya. Seringkali kita mau jadi terang, tapi hanya di tempat yang sudah terang. Di gereja, di antara teman-teman rohani saja. Tapi kita sembunyikan terang itu saat kita di sekolah, di kantor, di media sosial. Seperti senter yang kita sembunyikan di bawah selimut. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14-16. "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Lihat 3 kata kunci. 1, kamu adalah. Saudara, ini bukan pilihan, ini identitas. Jika kita milik Kristus, maka kita adalah terang, seperti bola lampu yang sudah tersambung ke listrik. Yang kedua, tidak mungkin tersembunyi. Terang itu kelihatan secara alami. Jika tidak kelihatan, mungkin kita tidak tersambung ke tempat yang benar. Yang ketiga, supaya mereka memuliakan Bapa. Saudara, ini adalah tujuan akhir. Ini bukan agar kita dipuji, tetapi agar Bapa yang di surgalah yang dipermuliakan. Seperti lampu mercusuar, orang tidak memuji lampunya, tapi bersyukur karena lampu itu menunjukkan jalan ke tempat yang aman. Saya ingat seorang anak SMP bernama Rio. Dia sering diejek karena suka bawa Alkitab ke sekolah. Suatu hari teman sebangkunya menangis karena orang tuanya bertengkar. Rio hanya bisa duduk diam. Lalu pelan-pelan dia berani berkata, "Aku gak tahu gimana caranya nolong, tapi aku biasa berdoa. Boleh aku doakan kamu?" Itu doa singkat sekali. Kikuk rasanya. Tapi minggu depannya teman itu bilang, "Aku pengen tahu dari mana kamu dapat kekuatan untuk peduli." Itulah terang yang berpindah dari palungan hati Rio ke Bethlehem, yaitu kelasnya. Tidak spektakuler memang, tapi nyata dan mengubahkan. Hari ini Tuhan ajak kita membawa terang dari palungan ke Bethlehem. Langkahnya sederhana. 1, akui palunganmu. Katakan kepada Tuhan, "Tuhan, terangku kecil, aku sering takut. Tapi ini aku dan hidupku, ku persembahkan untukmu." Yang kedua, ambil 1 langkah kecil ke Bethlehem.
Pilih satu Bethlehemmu minggu ini. Mungkin mulutmu. Mari katakan kalimat baik dan menghibur pada satu orang yang sedang susah. Atau mungkin tanganmu. Lakukan satu tindakan baik tanpa mengharapkan balasan. Atau mungkin kakimu. Datangi dan duduklah dengan seseorang yang terlihat kesepian. Yang ketiga, mari nyalakan lilinmu. Terang kita ini bukan untuk diri sendiri. Seperti lilin yang menyalakan lilin yang lainnya. Apinya tetap sama, tapi terangnya menjadi 2 kali lipat atau berlipat ganda. Ajak satu orang untuk melakukan kebaikan bersamamu. Malam itu, di palungan gelap, seorang bayi kecil yang adalah terang dunia mulai bersinar. Dia tidak tinggal di palungan. Terangnya berjalan dari Betlehem ke Nazaret, ke Yerusalem, ke kayu salib, ke seluruh dunia. Dan sekarang terang itu ada di dalam dirimu. Jangan sembunyikan. Jangan takut. Bawalah terang itu dari palungan hatimu ke dunia sekitarmu. Karena terang Kristus haruslah dinyatakan. Mari kita berdoa. Tuhan, jadikanlah kami terang bagi saudara-saudara di sekeliling kami yang belum kenal Tuhan, atau mereka yang sedang mencari Engkau. Biarlah mereka melihat Tuhan Yesus seperti kami menerima anugerah, melihat Engkau dan menerima Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.